Cetbang atau peluru api dalam bahasa Sanskerta disebut, merupakan senjata api modern pada masa Kerajaan Majapahit, tahun 1293 sampai tahun 1527 Masehi. Cetbang adalah senjata anti personil yang penggunanya diangkut atau digenggam oleh pasukan Majapahit. Kerajaan Majapahit menjadi pelopor pembuatan dan penggunaan senjata api secara massal, sehingga menjadi bagian penting dari peperangan. Penggunaan meriam umum digunakan oleh armada laut Kerajaan Majapahit. Secara hierarki Kerajaan Majapahit memiliki keahlian dan teknologi unik menempa perunggu, serta keahlian produksi massal, melalui industri rumahan, yang digabungkan ke gudang persenjataan utama. Teknologi senjata bubuk mesiu diperkirakan masuk ke Majapahit pada saat invasi tentara Kubilai Khan dari Tiongkok, di bawah pimpinan Ike Mese yang bekerja sama dengan Raden Wijaya, saat menggulingkan Kertanagara pada tahun 1293. Saat itu, tentara Mongol menggunakan meriam atau pau ketika menyerang pasukan Daha. Namun saat Daha tunduk oleh pasukan koalisi Raden Wijaya dan Mongol telah meraih kemenangan. Pasukan Majapahit berbalik menyerang Mongol, tentu saja pasukan Kublai Khan kocar-kacir karena tidak siap dengan kondisi alam Pulau Jawa. Pasukan Mongol tidak bisa menggunakan meriam mereka karena kurang lincah bergerak di kawasan hutan lebat. Lain halnya dengan kerajaan Daha yang memiliki pertahanan terbuka otomatis menjadi bulan-bulanan meriam-meriam Mongol. Meriam Mongol memiliki kelemahan dan dipelajari oleh para insinyur kerajaan Majapahit. Dan didapati bahwa meriam Mongol memiliki kelemahan yaitu tidak efektif dalam penyerangan saat perang hutan. Untuk itu Mahapati Gajah Mada mengadaptasi meriam Mongol yang mirip dengan Cetbang yang mampu dibawa oleh personil pasukan Majapahit. Kemudian Gajah Mada merancang sebuah senapan dengan tingkat kerusakan besar jika disulut dengan api, dan lahirlah Cetbang senjata anti personil. Saat Tribuana Tunggadewi menjadi raja ketiga Majapahit, Gajah Mada diberi mandat untuk membuat Cetbang dalam jumlah banyak. Selain itu, ukuran dari Cetbang juga dibuat dalam beraneka jenis, mulai dari yang panjangnya 1 meter hingga panjang 3 meter. Meriam yang berukuran 3 meter biasanya ditempatkan di kapal-kapal perang Majapahit yang disebut Jong Majapahit. Namun, sebagian besar senjata ini memiliki kaliber yang kecil 30 hingga 60 mm. Meriam ini ringan dan mudah dipindahkan, sebagian besar dapat dibawa dan ditembak oleh satu orang. Meriam ini dipasang di garpu putar, cagak. Bagian bawahnya dipasang ke lubang atau soket di kota Mara, dinding atas kapal dan tembok benteng. Sebuah popor dari kayu dimasukkan ke lubang bagian belakang meriam dengan rotan. Semua disesuaikan apakah senjata akan dibawa secara personal oleh beberapa orang prajurit atau diletakkan pada armada kapal laut dan gerobak perang. Berbeda dengan meriam Eropa dan Timur Tengah pada umumnya, Cetbang terbuat dari perunggu dan memiliki kamar dan tabung peluru di bagian belakang. Pada prasasti Sekar disebutkan Cetbang diproduksi di Rajekwesi, atau Bojonegoro sekarang, sedangkan mesiu utamanya diproduksi di Swatantra Biluluk atau sekarang tepatnya di daerah Lamongan. Panglima Angkatan Laut Majapahit yang terkenal menggunakan Cetbang pada armada Majapahit adalah Empu Nala. Kesohoran Empu Nala pada masa Majapahit diketahui melalui prasasti Sekar, prasasti Manai Manuk Bendosari, prasasti Batur, prasasti Tribuana, dan Kakawin Nagara Kretagama yang menyebutnya sebagai Rakrian Tumenggung atau Panglima Perang. Cetbang dipasang sebagai meriam tetap atau meriam putar, yang berukuran kecil dapat dengan mudah dipasang di kapal kecil yang disebut penjajab dan juga lancaran. Meriam ini dipergunakan sebagai senjata anti personil, bukan anti kapal. Pada zaman itu sampai abad ke-17, prajurit Laut Nusantara bertempur di panggung di kapal balai. Dengan peluru scattershot atau gotri yang langsung menyebar saat ditembakkan. Meriam sangat seperti ini, sudah pasti sangat efektif saat ditembakkan pada kumpulan prajurit. Saat kekuasaan Majapahit memudar,
banyak ahli meriam perunggu yang tidak puas dengan kondisi di kerajaan di Jawa yang lari ke Brunei, Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kepulauan Filipina. Hal tersebut menyebabkan meluasnya penggunaan meriam cetbang. Meriam ini digunakan terutama pada kapal dagang untuk perlindungan dari bajak laut. Menurut catatan Portugis yang datang ke Malaka pada abad ke-16, telah terdapat perkampungan besar pedagang Jawa. Orang-orang Jawa di Malaka membuat meriam sendiri secara swadaya. Saat itu, di kapal dagang, keberadaan meriam sama pentingnya dengan layar. Hampir seluruh kerajaan di kawasan ini telah memiliki meriam. Pada 1511, di Malaka, Afonso de Albuquerque bersama pasukannya merebut 3.000 buah meriam. 2.000 dari perunggu dan 1.000 dari besi, yang teknik pembuatannya sangat bagus tak tertandingi, tidak pula oleh Portugis. Kala itu, orang Portugis menyebut meriam Jawa dengan nama berco, istilah yang juga digunakan untuk menyebut meriam putar isian belakang beach loading swivel gun buatan manapun. Sementara orang Spanyol menyebutnya sebagai verso. Pada abad ke-16 ini pula, pengaruh ilmu teknik dari Eropa masuk ke ranah pembuatan meriam. Pengaruh itu datang terutama dari Kesultanan Turki Ottoman. Sampai masa Kesultanan Demak, cetbang Majapahit tetap digunakan dan dilakukan improvisasi. Meriam ini digunakan pada invasi Kerajaan Demak ke Malaka. Bahan baku besi untuk pembuatan meriam Jawa tersebut diimpor dari daerah Khurasan di Persia Utara sehingga terkenal dengan sebutan Wesi Khurasani. Pada 1528, Sultan Trenggono dari Demak menghadiahi Fathahillah sebuah meriam besar bernama Ki Jimat atas keberhasilannya menaklukkan Banten dan Sunda Kelapa. Pembuatan meriam besar ini melibatkan sekelompok ahli teknik dari Turki dan Aceh yang dipimpin seorang mualaf Portugis bernama Koje Gainal Hoja Zainal dari Algarve. Pada masa setelah Majapahit, meriam turunan cetbang di Nusantara terutama di daerah Sumatera dan Malaya umumnya terbagi dalam dua tipe, yaitu lela dan rentaka. Meriam lela berukuran lebih kecil daripada meriam Eropa, namun modelnya menarik. Banyak digunakan di Kesultanan-Kesultanan Melayu baik di Semenanjung Malaya, Sumatera maupun Kalimantan. Meriam lela digunakan di atas kapal-kapal dagang dan kapal perang kerajaan untuk menghalau bajak laut dan juga dalam perang maritim. Meriam lela juga digunakan dan dibunyikan pada saat upacara, misalnya dalam pengangkatan seorang raja, menerima tamu penting, melamar calon pengantin, dan menghormati kematian orang terpandang. Adapun rentaka merupakan istilah bahasa Melayu untuk jenis lela yang berukuran kecil, berlaras panjang, dan terbuat dari besi. Istilah ini untuk membedakan dengan lela, versi ukuran normalnya. Rentaka banyak digunakan pada abad ke-16 di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Senjata ini berupa meriam kecil yang berlubang laras halus smooth bore, dan diisi dari lubang moncong laras muzzle loading, namun yang paling awal diisi dari belakang breech loader.